Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Maharani dari SIK Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara ketiga. Nah, acara ketiga ini berjudul tentang JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi web secara interaktif. JavaScript merupakan salah satu dari tiga teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan web bersama dengan HTML dan CSS. HTML berfungsi untuk mengatur struktur halaman dari sebuah web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan data letak halaman web tersebut. JavaScript digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web. Melalui JavaScript ini, kita dapat mengontrol perilaku elemen-elemen di dalam HTML, seperti mengambil data dari pengguna, mengubah tampilan halaman secara dinamis tanpa perlu merefresh halaman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat suatu web yang interaktif menggunakan JavaScript. Pertama, kita membuat repositori baru nih di dalam GitHub yang diberi nama PG Web acara ketiga dan diatur menjadi public, kemudian dicentang di bagian readme agar nanti di dalam Visual Studio Code-nya tuh ada file with me. Nah, setelah itu kita melakukan cloning di Visual Studio dengan menyalin link HTTPS pada repositori yang telah dibuat. Seperti ini. Kemudian membuka Visual Studio di bagian terminal, kemudian menuliskan git clone, salin link HTTPS-nya, kemudian enter. Nah, setelah itu sudah berhasil melakukan cloning. Nah, kemudian kita membuka Visual Studio nih dengan cara kode spasi titik. Akan langsung membuka Visual Studio-nya. Kemudian di dalam folder PG Web acara 3 ini, kita membuat file baru berupa kalkulator.html. Nah, setelah membuat file, kita menuju ke pengisian source code-nya di masing-masing elemen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan maksud dari source code yang telah dibuat. Di bagian head ini berisi untuk mengatur informasi berkaitan dengan web yang dibuat. Misalnya di sini diberi nama webnya diberi nama kalkulator. Kemudian di dalam web tersebut diberi icon kalkulator yang diambil dari web Bootstrap dan diberi tulisan berupa kalkulator, diberi judul gitu dan menggunakan font dari Awesome. Selanjutnya, di bagian source code body ini berisi elemen-elemen, formulir, dan tombol-tombol dengan fungsi JavaScript yang dipanggil ketika tombol-tombol tersebut diklik. Nah, selanjutnya di bagian div class card body ini digunakan untuk mengelompokkan dan merapikan elemen-elemen dalam suatu kartu atau bagian dalam tampilan web. Nah, selanjutnya di bagian div class MB3 Center ini merupakan elemen yang digunakan untuk memberikan efek margin bawah, yaitu MB3. Jadi marginnya itu berukuran 3. Gitu. Terus center ini berfungsi untuk memberikan tata letak fontnya itu berada di tengah. Kemudian di bagian nilai class from label ini digunakan untuk memasukkan nilai pertama. Nah, input ini tuh adalah input bertipe angka dengan nilai awal bernilai 0. Nah, bagian nilai 2 ini juga sama seperti nilai yang pertama tadi. Kemudian, di bagian button penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini merupakan elemen yang digunakan untuk melakukan operasi matematika
Ketika tombol-tombol tersebut diklik, nanti akan menghasilkan operasi matematika sesuai dengan inputan angka nilai pertama dan nilai kedua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari script ini. Script ini berfungsi untuk melakukan operasi matematika yang berbeda-beda seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsi ini akan dijalankan saat pengguna mengklik tombol yang sesuai di halaman kalkulator. Kemudian, saya akan menjelaskan script function penjumlahan ini adalah fungsi yang mengambil dua nilai dari elemen dengan ID nilai pertama dan nilai kedua, kemudian menjumlahkannya dan mengganti isi elemen dengan ID di bagian hasil dan akan muncul hasil penjumlahan dari kedua elemen tersebut. Nah, di bagian pengurangan ini sebenarnya sama, cuman nilai pertama dan nilai kedua nantinya akan dikurang, kemudian akan muncul di bagian hasil. Nah, di bagian perkalian ini, nilai pertama dan nilai kedua akan dikali dan akan muncul di dalam hasil. Di bagian pembagian ini juga sama, namun nilai pertama dan nilai kedua itu dibagi dan muncul di bagian hasil. Nah, hasil dari operasi matematika ini ditentukan sebagai float karena kita juga bisa membagi dengan hasil desimal gitu. Kalau misalnya kita integer, kita nggak bisa menghasilkan hasil yang ada desimalnya gitu. Sekian penjelasan skrip dari saya dan akan dilanjutkan penjelasan hasil dari web kalkulator yang telah dibuat. Setelah membuat project dalam Visual Studio Code, nah kita mengupload ke dalam GitHub melalui commit di Visual Studio. Nah, contohnya saya telah melakukan commit di sini di dalam aktivitas di GitHub-nya ini. Saya telah melakukan commit di bagian file index.html dengan membuat kalkulator JavaScript dan di bagian file tipe data.html yaitu membuat kalkulator JavaScript. Nah, setelah itu kita memposting nih hasil projectnya di dalam GitHub berupa link yang telah saya posting sebelumnya. Nah, di sini telah muncul hasil dari web yang kita buat sebelumnya, yaitu sebuah kalkulator. Di sini saya akan coba dengan menambahkan 5, kemudian diganti, dikurang menjadi 6, kemudian dikali 27, dan di sini saya ganti menjadi 10 dan 5, hasilnya 2. Nah, web ini berhasil karena perpaduan antara bahasa JavaScript, HTML, dan CSS sehingga menampilkan hasil yang menarik yaitu dari pengaturan CSS-nya dan menghasilkan tampilan yang interaktif yaitu dihasilkan dari bahasa JavaScript. Sekian penjelasan hasil dari kalkulator ini. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.